Baik, di sini saya akan langsung berbagi informasi tentang kalian mengenai penyetaraan reaksi redoks, tentunya dengan saya, Niwayan Krisna Dewi. Nah, pernyataan reaksi redoks, yang pertama, reaksi redoks adalah reaksi yang di dalamnya terjadi reaksi reduksi dan oksidasi. Kalian sudah tahu kan dan sudah membaca sebelumnya bahwa reaksi redoks itu adalah singkatan dari reduksi oksidasi. Nah, tapi reaksi redoks ini harus memenuhi persyaratan, yaitu memenuhi hukum Lavoisier gitu, atau kalau misalnya orang-orang biasanya membaca Lavoisier, memenuhi hukum Lavoisier, yaitu jumlah atom di sebelah kiri dalam persamaan reaksi kimia sama dengan jumlah atom sebelah kanan reaksi kimia. Itu adalah hukum dari Lavoisier. Yang kedua, memenuhi hukum kekekalan muatan, yaitu jumlah muatan sebelah kiri sama dengan jumlah muatan sebelah kanan. Ini mohon maaf banyak yang typo ya. Oke, nah di penyetaraan reaksi redoks ini ada dua cara, yaitu metode bilangan oksidasi dan metode setengah reaksi. Nah untuk itu, mari kita sama-sama untuk membicarakan metode bilangan oksidasi. Nah, ini metode bilangan oksidasi. Langkah-langkahnya, tentukan oksidator dan reduktornya. Nah, kalian kan sudah tahu nih gimana caranya menentukan reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, kalau yang reduksi itu artinya dia turun bilangan oksidasinya. Kalau dia mengalami oksidasi, dia akan naik bilangan oksidasinya. Nah, oksidator ini beda sama gini ya. Oksidator ini adalah zat yang mengoksidasi zat lain dalam suatu reaksi redoks. Jadi oksidator ini adalah zat yang mengalami reduksi. Sedangkan reduktor ini adalah atau agen reduksi ini adalah zat yang mereduksi zat lain dalam suatu reaksi redoks. Jadi reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Yang kedua, menentukan koefisien yang mengalami perubahan Bilox. Yang ketiga, tentukan reaksi reduksi dan reaksi oksidasinya. Yang keempat, tentukan penurunan Bilox dari oksidator dan peningkatan Bilox dari reduktor. Kita lihat simulasinya seperti ini. Ada reaksi seperti ini, ya. Langkah pertama, misalnya ada soal setarakan reaksi redoks berikut ini, kan begitu. Langkah pertama, kita tentukan oksidator dan reduktornya. Oksidator adalah zat bla 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 bla, kan begitu, kalian bisa baca sendiri. Pertama, kita kalau menentukan reaksi reduktor dan oksidatornya itu kita harus menentukan bilangan oksidasi masing-masing ini, misalnya kayak Mn, S, Nn sama S, kan begitu. Kita tentukan dulu ya. Cara menentukan sudah kalian pelajari, bahkan beberapa ada yang sudah benar saya lihat, walaupun saya belum share nilainya. Nah, kalau MM dapat sih bilangan oksidasinya 7. Jadi, kalian harus bisa ya, MN 7. Dari mana dapat 7? Sudah saya jelaskan atau sudah saya ajarkan minggu lalu, atau bisa akses di blog saya di krisnadewiall.blogspot.com. S-nya berapa bilangan oksidasinya? Adalah 4. Mn2+. Nah, Bu, kenapa dia Mn2+ ini berapa dia? 2. Kalau pertanyaannya, Bu, dia kan bebas, nggak ada berikatan. Nah, bukan. Unsur bebas itu memang unsur tidak berikatan dan tidak memiliki muatan. Kalau ini kan dia memiliki muatan, jadi muatannya berapa? Kalau dia plus 2, berarti dia bilangan oksidasinya 2. Kalau misalnya dia muatannya min 2, berarti dia bilangan oksidasinya adalah min 2. Dan ini adalah bilangan oksidasi S-nya itu adalah 6. Oke, kita cek yang mana mengalami reduksi, yang mana mengalami oksidasi. Mn kedua, dari 7 ke 2, dia turun apa enggak? Turun kan? Kalau dia turun, reaksi apa dia? Ya, jadi dia reaksi reduksi. Kalau dari 4 ke 6, S itu kan 4. S di sini 6. Naik apa turun? Ya, pastinya naik. Jadi, kita bisa bilang seperti ini.
Nah, di sini oksidatornya adalah MnO4 karena dia mengalami reduksi dan reduktornya adalah HSO3-. Nah, sebelum itu kita lihat dulu ya, Mn di sini berapa sih jumlahnya? Kan 1, di sini juga 1. Jumlah atomnya ini juga 1, di sini juga 1 sama. Jadi yang mengalami reduksi oksidasi itu udah setara ya jumlah atomnya dari kiri dan kanan. Nah, yang kedua, tentukan koefisien yang mengalami perubahan Bilox. Ini koefisiennya ya. Misalnya kayak waktu ini kan saya sudah mengajarkan kalian tentang penyetaraan reaksi, kalau nggak salah itu kelas 11 ya. Sekarang di kelas 12 kalian sudah tentunya bisa menentukan koefisien yang mengalami perubahan Bilox. Di MnO4- itu ke Mn2+. Oke lah, emang muatannya berbeda, bilangan oksidasinya berbeda, tapi jumlah atomnya berapa? Kan sama. 1, 1. Dan kalau misalnya di sini S-nya ini itu kan 1 juga jumlah atomnya, di sini juga 1. Jadi udah setara. Nomor 3, tentukan rasio reduksi dan oksidasinya udah. Nomor 4, tentukan penurunan Bilox dan oksidator bla 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 juga sudah. Jadi sudah, jadi ini keempat stepnya udah di sini ya. Next, setarakan jumlah elektron yang terima dan dilepaskan dengan mengalihkan suatu faktor. Nah, kan begitu kan. Ini tadi kalian pasti bingung, ini Bu apa sih maksudnya oksidasi +2, reduksi -5 gitu. Artinya itu dia selisih perubahan bilangan oksidasinya. Misalnya nomor 4, dari 4 ke 6 itu oksidasinya kan selisihnya 2, dari 4 ke 6 kan 2. Kalau dari 7 ke 2 itu kan selisihnya 5. Nah, ini kan tadi udah seperti ini reaksinya ya. Nah, setarakan jumlah elektron yang diterima dan dilepaskan dengan mengalihkan suatu faktor. Nah, faktornya ini untuk menyetarakan itu dia kebalik. Nah, faktor reduksinya ini kan selisihnya 5 ya, selisihnya 5. Nah, selisihnya 5 ini karena biar setara, yang ini dikalikan 5. Nah, oke, kita mulai dari Mn aja ya. Mn untuk ininya oksidasinya kan 2. Ini kan plus HSO3 tuh kan selisih oksidasinya 2. Jadi dia kalikan aja di Mn koefisiennya 2 MnO4 karena di sini 2 ya. Mn kan mengalami reduksi, ini kan mengalami oksidasi. Jadi yang oksidasinya ini dikalikan sama senyawa yang mengalami reduksi. Sekali lagi, yang selisih oksidasi ini dipakai untuk mengalihkan senyawa yang mengalami reduksi. Begitupun sebaliknya, selisih reduksi akan digunakan untuk mengalihkan senyawa yang mengalami oksidasi. Jadi di sini 2 MnO4 ya, karena ini 2 tambah 5 HSO3, ini kan 5 sama dengan ini sama 2 mm. Dikalikan semuanya ya. Oke, nomor 6, setarakan jumlah atom oksigen di kanan dan kiri reaksi. Terakhir, setarakan jumlah atom hidrogen di kanan dan kiri reaksi. Udah kan? Sekarang begini aja. Begini. Kita lihat dulu sebentar. Ini kan awal reaksinya ya, 2 bla bla bla. Ini kan tadi yang kita sudah pelajari. Terus di jumlah atom oksigen itu di kanan kiri reaksi itu disetarakan. So, seperti ini dia jadinya. Ini jumlah oksigennya berapa di sebelah kiri di reaktan berapa? Kita hitung 2 kali 8 berapa? 2 kali 4 8. Ini kan 2, ini 4, O-nya 4. 2 kali 4 8. Oke. 5 dikali 3 berapa? 15 kan? 8 tambah 15 berapa? 23. Sedangkan di sini berapa? Ini ada oksigen, ini ada 5 tambah
5 kali 4 sama dengan 20. Nah, mana lebih besar? Yang 23 apa 20? Yang 23 kan? Jadi yang mana memerlukan oksigen? Yang reaktan apa yang produk? Tentunya yang produk, karena yang produk kekurangan oksigen. Maka yang kekurangan oksigen kita tambahkan H2O. Lagi berapa H2O? Lagi 3 H2O. Jelas kan? Sekarang terakhir setarakan jumlah atom hidrogen di kanan dan kiri reaksi. Kita lihat aja. Di kanan reaksi berapa ada hidrogennya? Di kanan reaksi ada berapa hidrogennya? 3 kali 2 sama dengan 6. Di sini hidrogennya 5 kali 1 ini yang sama dengan 5. Jadi mana lebih besar? 6 apa 5? Tentunya kan yang 6 kan yang lebih besar. Jadi di sini tambahin H+ untuk menutupi kekurangan H. Seperti itu untuk langkah-langkah metode bilangan oksidasi. Kalau ada yang pertanyaan silakan ditanyakan. Next, ada metode setengah reaksi. Nah, dalam metode setengah reaksi ini ada saya langsung ke langkah-langkahnya. Ada soal misalnya setarakan reaksi di bawah ini dalam keadaan basah. Pertanyaannya, pisahkan reaksi ini pertanyaannya dan jawabannya adalah langkah pertama adalah pisahkan reaksi yang mengalami reduksi dan oksidasi dan samakan jumlah atom yang mengalami perubahan Willox. Kita pisahkan dulu ya. Nah, ini kan bilangan oksidasinya kan seperti ini ya. MnO4 itu 7, Fe2+ itu 2, Mn2+ itu 2, dan Fe3+ itu 3. Sudah saya jelaskan caranya waktu ini ya. Sekali lagi untuk bilangan Willox saya sudah jelaskan dan beberapa dari kalian sudah ada yang benar. Jadi kita lanjut aja. Nah, kita akan memisahkan reaksi yang mengalami reduksi dan oksidasi kan. Jadi MnO4 ke Mn dia mengalami reduksi. Terus yang kedua yang mengalami oksidasi adalah Fe dari 2 ke 3 itu oksidasi ya. Terus samakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Jadi kan jumlah atomnya kan kita tadi udah menyamakan ya. Di sini aja langsung Mn itu berapa di sini? 1. Di sini juga 1 udah sama. Fe-nya 1, sorry. Di sini juga 1 udah sama. Jangan berpikir O dulu, nanti O bisa disetarakan di belakang karena ini reaksi redoks. Oke. Langkah-langkahnya lagi yang selanjutnya adalah samakan jumlah O dan H dengan cara suasana asam, samakan O dengan menambahkan H2O, samakan jumlah H dengan menambahkan H+. Di suasana basah, samakan O dengan menambah OH- sebanyak 2 kali kekurangannya, terus samakan H dengan menambahkan H2O. Begini ya maksudnya, tadi kan soalnya kan basah, jadi kita bertindak di basah aja. Sebenarnya samanya asam sama basah tinggal tambahkan. Kalau suasana basah tinggal tambahkan OH-, kalau misalnya suasana asam ditambahkan H+, itu konsepnya sama. Nah, ini kan tadi reaksinya seperti ini. Ya, reaksinya seperti ini. Ini suasana basah ya. Samakan O dengan menambah OH- sebanyak 2 kali kekurangannya. Gimana sih 2 kali kekurangannya itu? Sekarang kita lihat. O-nya berapa di MnO4? O-nya kan 4, sedangkan di MnO2 itu berapa O-nya? 2 kan? So, yang mana kekurangan O? Pasti di sini. Nah, MnO4 tuh nama OH. Nah, tapi di mana kekurangannya? Nah, di sini kekurangannya. Yang kelebihan O-nya ini ditambah. Samakan H dengan menambahkan H2O. H-nya di sini berapa? 4 kan? 4 kan hanya di sini. Ada H lagi nggak ada? Maka di sini bisa ditambahkan OH. Nah. Tuh kan? Sudah kan?
Jadi di sini kan O-nya itu ada 4, sini ada 2, samakan O-nya. Sebanyak 2 kali kekurangannya. Jadi kekurangan O-nya berapa sih? Lagi berapa dia? Ini O2, ini 4 kan di sini tambahkan lagi 2 O-nya kan. Jadi di sini tambahkan O dan di sini disetarakan dengan OH. Begitu. Di FE kan nggak ada O dan nggak ada H, jadi nggak usah disetarakan lagi. Next. Samakan muatan dengan menambahkan elektron atau E-. Nah, kita lihat dulu elektronnya. Sekarang kita main-main di elektron. MnO4 itu di sini berapa sih muatannya? Oke, sorry. Ini belum maaf. MnO4 ini berapa muatannya? Ada muatan nih, -1 muatannya kan? Di sini sorry, saya belum selesai. MnO4 ini kan -1 muatannya. Sedangkan ini H2O kan netral jadi 0. -1 tambah 0 sama dengan -1. Terus ini MnO2 ini berapa muatannya juga 0. Sedangkan ini 4 OH-, itu muatannya 4 kali -1 sama dengan -4. Ya. Biar sama ini -1, -4. Biar sama gimana caranya menambahkan muatan? Nah, muatan elektron ini itu nilainya negatif. Jadi ini -1, ini -4. Ini ingat muatan negatif. Yang mana lebih besar? Antara -4 sama -1? Nah, tentunya yang lebih besar adalah -1. Karena dia muatannya negatif, -1 ditambah berapa sama dengan -4? Ayo yang pintar matematika, siapa? -1 tambah berapa biar menjadi -4? Ya, tentunya ditambah -3. Dan di sini kita lihat. Ini +2. Ini muatannya +2. Ini muatannya +3. Sekarang yang mana lebih besar? 2 apa 3? Anak SD aja bisa jawab ini ya. Yang pasti 3. 3 ditambah berapa biar menjadi 2? Tentunya ditambahkan -1 ya. So, ini. Oke. Sekarang setarakan ya. Ini kan 3 elektron. Ini kan 3 elektron, ini kan 1 elektron. Setarakan dia ya, setarakan. Caranya menyetarakan sama seperti, kalau nggak salah ini di matematika ya, di eliminasi kalau nggak salah, E-nya. Metode eliminasi ya. Ini E-nya dieliminasi dengan mengalihkan, membuat E-nya itu sama. Ya, ini 3, ini 1. Maka, ya, ini dikali 1, ini dikali 3. Ini matematika dah ini. Sama dengan, ini semua dikali 3. Oh, maaf, ini saya ada oh ini dikali 1 ya. Ini kan dikali 1 awalnya ini Mn kali 1 ini ya. Jadi tidak ada yang berubah. Dan ini yang di bawahnya dikali 3 semuanya. 3Fe2 plus menjadi 3Fe3 plus tambah 3E. Nah, ini E-nya itu bisa dicoret. Ya. Jadi sama dengan MnO4- tambah 3Fe2 plus ini di reaktannya dikumpulin sama-sama reaktan. Di produknya dikumpulin sama-sama produk sehingga MnO4- tambah 3Fe2 plus tambah 2H2O menjadi MnO2 tambah 3Fe3 plus tambah 4OH-. Jadi seperti itu langkah-langkah metode setengah reaksinya. Mungkin kalian lebih suka metode yang mana? Yang bilangan oksidasi atau setengah reaksi? Kita lihat nanti di pelajaran selanjutnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi ini. Semoga kalian menonton karena saya membuat videonya susah. Dan happy weekend.